Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Rashid. Saya dari Kominfo PC Ibnu Klaten. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita yang telah bergabung pada pelatihan digital marketing kali ini. Pelatihan ini merupakan salah satu program kerja dari Kominfo, yakni pembuatan aplikasi IP Shop. Tapi karena aplikasinya belum terrealisasi, jadi kita mulai dengan pelatihan digital marketing dulu. Kenapa sih kita harus belajar tentang dunia digital? Ya, karena gini teman-teman, siapa sih sekarang yang nggak tahu dunia digital? Siapa sih yang sekarang masih tidak menggunakan internet ataupun sosial media? Hampir semua orang itu sekarang menggunakan sosial media. Termasuk Indonesia merupakan salah satu nomor 10 atau 11 itu pengguna internet terbesar di dunia. Bayangin coba, kalau kita bisa memaksimalkan sosial media untuk jualan itu, wah, itu sangat luar biasa sekali. Saya pernah beberapa kali mengikuti pelatihan dunia digital marketing dan juga pokoknya tentang bisnis digital gitu. Itu kalau teman-teman tahu bisa mengocek kantong ya jutaan rupiah lah. Tapi karena saya ingin berbagi dengan teman-teman semua biar ilmu yang saya dapatkan itu tidak percuma, ya makanya saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Perlu teman-teman tahu apa sih bedanya kita jualan online dan juga jualan offline? Tentunya pasti banyak sekali. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan secara offline itu bisa dilakukan dengan online. Contohnya gini teman-teman. Misalkan saya jualan di pasar, saya jualan baju misalkan, harganya 20 ribuan. Habis itu ada ibu-ibu datang ke toko saya, dia tanya harga, "Mas, ini harganya berapa?" 20 ribu bu. Nggak bisa kurang? Enggak mas, enggak bu, ini harga pas, udah termasuk harga promo. Udah mas, nggak jadi aja. Ibunya langsung pergi, ninggalin saya gitu kan. Nah, mungkin nggak saya sebagai penjual itu menghampiri ibu-ibu tadi, "Bu, beli dong bu, 20 ribu saja. Beli dong bu, 20 ribu saja." Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin teman-teman. Tapi kalau di dunia online itu sangat mungkin sekali. Pernah nggak ya teman-teman itu buka marketplace ya kayak Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Itu nanti kalau teman-teman buka di aplikasi marketplace, habis itu teman-teman nyari di search pencarian, misalkan tas sekolah misalkan. Nanti kalau teman-teman sudah mengeklik produk tas sekolah, walaupun teman-teman nggak jadi beli, nanti kalau teman-teman buka Facebook, Instagram, YouTube ataupun website, produk serupa seperti tas sekolah tadi itu akan keluar di HP teman-teman semua. Keren nggak tuh? Ya memang seperti itu. Itu namanya itu bisa berbayar sih sebenarnya, tapi itu tidak akan kita pelajari di sini. Saya akan mengasih atau saya akan sharing sedikit tentang dunia digital, karena kalau full tentang dunia digital nanti bisa sampai ya 1 hari nggak selesai mungkin, karena sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari gitu ya. Itu teman-teman bedanya. Jadi dunia digital itu lebih efektif kalau kita bisa memanfaatkan untuk usaha ataupun jualan gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama, sebelum teman-teman memulai usaha ataupun sudah memulai usaha, nggak apa-apa. Gini kita untuk belajar bersama. Teman-teman harus mempersiapkan satu, passion. Apa itu passion? Ya passion itu tentang passion teman-teman semuanya. Maksudnya teman-teman suka di bidang apa sih? Teman-teman suka apa sih? Karena kalau kita nanti sudah menentukan passion kita suka di bidang apa gitu, itu kalau kita jualan sesuai dengan passion kita, itu tidak akan menjadi beban gitu buat teman-teman semuanya. Misalkan gini nih, saya nggak suka tentang soal skincare, tapi saya suka jualan skincare. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali saya akan jualan, tapi karena itu bukan passion saya, ya udah akan berhenti gitu, ya enggak? Nah itu perlu perhatikan dulu passion teman-teman. Passion teman-teman itu suka di bidang apa, suka tentang apa gitu. Nah itu. Terus yang kedua, teman-teman kalau mau mulai usaha atau jualan, itu tentukan dulu role model yang sukses ataupun mentor teman-teman semuanya. Kenapa kok kita butuh mentor ataupun orang-orang yang sukses untuk sebagai role model? Itu gini teman-teman, saya pun juga jualan online juga, saya juga punya usaha, saya juga punya produk sendiri juga. Itu kalau pastilah ada waktu dimana kita lagi down-downnya, tahu down ya. Jadi lagi malas-malasnya, lagi nggak produktifnya, itu pasti ada. Pasti teman-teman juga pernah merasakan hal itu juga. Nah itu gunanya mentor, gunanya role model itu seperti itu.
untuk menyemangati kita, untuk menaikkan mood kita lagi biar kita bisa sukses seperti dia. Ibaratnya gini nih, teman-teman, saya kasih selembar kertas, silakan menggambar. Tapi saya tidak menyuruh untuk menggambar apa. Saya cuma bilang silakan gambar. Pasti dari 10 orang misalkan yang saya suruh untuk menggambar, gambarnya pasti berbeda-beda semuanya. Ya enggak? Tapi kalau ada mentor kita ataupun kita ada pacuan role model yang sukses untuk kita jadi tolak ukur, saya pengen seperti dia, apa sih yang dia lakukan gitu. Nah, nanti itu akan terbentuk sendiri gambarnya yang mungkin gambarnya nggak mirip-mirip banget, tapi nanti hasilnya mungkin akan sama. Itu teman-teman, perlu mempersiapkan itu, mencari role model yang sukses. Teman-teman bisa kok nyari itu kalau saya tuh di Instagram ataupun di TikTok. Saya belajar bisnis juga di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Itu yang free, tapi yang berbayar juga pernah. Itu ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mencari role model yang sukses, teman-teman bisa melakukan teknik ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman bisa diamati dulu, habis itu ditiru. Dia seperti ini, dia gini. Baru kita modifikasi dengan sesuai dengan kreativitas teman-teman, mau dibuat seperti apa model usaha teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu target market. Yang ketiga, target market. Jadi target market itu dibedakan menjadi beberapa hal juga, dari umur, dari hobi, dari jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan juga kesukaan dia apa, organisasi dia apa yang dia senangi dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Itu harus kita pilah-pilah sebagai target market kita. Jadi misalkan gini, teman-teman, target marketnya, contohnya saya ingin menargetkan jualan saya ingin menargetkan orang-orang mafia sholawat. Kan banyak tuh mafia sholawat orang-orangnya kan. Nah, produk apa yang akan saya jual untuk agar laku dibeli oleh orang-orang mafia sholawat? Nah, kita nggak boleh sembarangan jualan produk ke mereka, karena nggak mungkin juga laku kalau kita jualan sembarangan gitu ya. Nah, itu kita cari tahu dulu, mafia sholawat itu sukanya apa sih, sukanya bidang apa sih, ataupun kesukaannya apa. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tahu semua, ternyata mafia sholawat itu suka sesuatu yang berbau sholawat, ataupun mafia sholawat itu suka dengan fotonya Abah Ali, ataupun mafia sholawat suka dengan pokoknya tentang mafia sholawat misalkan. Nah, teman-teman perlu cari tahu itu semuanya. Nah, nanti kalau teman sudah tahu semuanya, baru menentukan produknya. Itu teman-teman. Target market dulu, cari tahu dulu semuanya apa yang mereka butuhkan atau yang mereka sukai, baru kita tentukan produknya. Nah, kalau kita sudah tahu apa kesukaan mereka, nah baru kita buat, entah mau bikin kaos yang bergambarkan mafia sholawat, ataupun bikin kaos yang gambarnya Mbah Ali Gondrong, ataupun yang lainnya. Itu yang dinamakan target market. Ya, jadi baru setelah target market, baru tentukan produknya apa yang mau kita jual. Jangan langsung jual inilah gitu. Nah, itu juga penting teman-teman. Jangan jualan produk sembarangan gitu teman-teman. Kadang ada juga yang teman-teman jualan di WhatsApp, pertama jualan A, nggak laku jualan B, nggak laku jualan C. Jangan sampai seperti itu. Kita harus konsisten. Ya, inti dari jualan online itu satu, pengulangan. Ya teman-teman harus sering-sering upload aja gitu, tapi jangan sembarangan upload gitu ya teman-teman. Nah, tadi untuk target market. Selanjutnya kita masuk ke produk. Yang pertama passion, yang kedua cari role model yang sukses, yang ketiga target market, yang ketiga, yang keempat produknya. Jadi produk teman-teman nggak boleh sembarangan. Jadi kan banyak tuh, misalkan saya jualan baju, kan juga banyak yang jualan baju. Tapi kenapa teman-teman harus bisa jawab kenapa orang-orang harus membeli baju teman-teman? Kenapa nggak kayak yang lainnya? Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus memberikan nilai positif ataupun nilai lebih dari produk teman-teman jual. Misalkan dapat bonus apa, dapat voucher apa, dan lain sebagainya. Nanti itu bisa menaikkan minat pembelinya, dan juga yang paling penting juga trust ataupun kepercayaan. Jadi kan banyak tuh kalau kita mau jualan online kan takut ketipu gitu kan. Nah, teman-teman juga harus memberikan kepercayaan kepada para customer gitu ya. Ini kadang kan customer itu takut kalau ini tipu-tipu nih, abal-abal dan sebagainya. Teman-teman harus meyakinkan para customer bahwasanya produk yang teman-teman jual itu
real ataupun tidak tipu-tipu ataupun hasilnya itu lebih baik dari dia gitu loh, dari yang lainnya gitu. Nah itu penting sekali teman-teman, produk. Jadi nggak hanya sembarang jualan, berikan nilai lebih dan juga naikkan kepercayaan orang-orang walaupun hanya dengan melihat story teman-teman ataupun melihat feed Instagram teman-teman semuanya itu. Nah kalau kita sudah menyiapkan semua itu, nah baru kita mulai jualan. Nah ini yang paling penting. Tidak semua itu bisa jualan teman-teman, apalagi di dunia digital, apalagi di sosial media. Nggak semua orang bisa jualan di sana gitu ya. Teman-teman perlu tahu algoritma dari setiap aplikasi yang teman-teman gunakan, nah dari Facebook, Instagram ataupun WhatsApp. Karena rata-rata orang menggunakan itu tuh. Kalau teman-teman mungkin belum menggunakan website ya, yang masih familiar atau yang sering digunakan pasti 3 tadi, Facebook, WhatsApp dan juga Instagram. Teman-teman perlu tahu algoritma dari ketiga aplikasi tersebut itu biar lebih maksimal lagi. Yang pertama saya bahas tentang traffic. Ya, jadi gini, sebaik apapun feed Instagram teman-teman semua, sebaik apapun home ataupun beranda Facebook teman-teman semua, ataupun sebaik apapun toko di WhatsApp bisnis teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa mendatangkan traffic, ya nggak akan laku. Ibaratnya saya punya kafe di tengah desa misalkan, luas sekali, bahkan fasilitasnya lengkap, wifi ada, apapun ada di situ, live musik dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak bisa mendatangkan traffic, ataupun teman-teman nggak bisa mengedukasi orang-orang bahwa teman-teman punya kafe seperti itu, ya nggak? Nah kalau seperti itu nanti ya nggak akan ada orang ke situ karena nggak ada orang yang tahu. Nah itu namanya traffic. Jadi untuk mendatangkan traffic, yang pertama di Facebook nih, kan ada juga kemarin yang tanya di WhatsApp Kominfo, karena saya adalah admin dari Kominfo. Itu gini, Mas gimana sih cara kenapa sih kok saya jualan di Facebook tapi nggak ada yang minat, nggak ada yang beli gitu? Ya teman-teman tahu sendirilah berapa pengguna Facebook di Indonesia. Indonesia aja, nggak usah bahas dunia. Indonesia jutaan orang yang menggunakan Facebook, ya nggak? Kalau teman-teman sekali posting, ya pasti akan tenggelam. Tapi gimana caranya biar nggak tenggelam? Jadi teman-teman, ada teman saya bisnis atau teman saya usaha juga di dunia digital. Itu gini, dia punya beberapa akun Facebook. Jadi akun yang jualan tetap pokok satu, tapi dia juga punya beberapa akun Facebook. Gunanya untuk apa? Nah ini teman-teman, Facebook itu algoritmanya itu interaksi. Jadi semakin banyak interaksi, postingan teman-teman akan semakin up terus, akan semakin naik terus. Nah, gunanya akun-akun tadi itu untuk mengomentari ataupun mengomen dan juga nge-like postingan yang produk yang dijual. Paham nggak teman-teman? Jadi satu orang punya Facebook khusus untuk jualan. Nah, terus tambah dia punya 9 lagi yang itu akun fake ataupun akun yang digunakan untuk ya komen-komen tadi. Nah nanti kalau 9 akun ini komen-komen terus, walaupun 1 minggu 2 minggu, kalau masih ada yang komen, ada yang like, ada interaksi, itu nanti akan di beranda paling atas sendiri terus, nggak akan tenggelam. Nah itu teman-teman perlu tahu. Nah teman-teman juga bisa mendatangkan traffic dari grup Facebook, kan ada tuh banyak grup Facebook. Nah tapi teman-teman nggak boleh sembarangan. Kenapa nggak boleh sembarangan? Jadi misalkan nih, saya jualan skincare misalkan. Saya jualan skincare, saya postingnya di grup jual beli HP. Masuk akal nggak? Ya nggak akan ada yang beli. Itu grup jual beli HP kok di postingnya skincare. Nah itu teman-teman juga harus tahu menargetkan kemana. Teman-teman harus masuk grup apa sesuai dengan produk teman-teman semua. Misalkan produk teman-teman jual produk kesehatan, ya maksudnya ke grup kesehatan. Nanti tinggal posting di situ, insya Allah akan ada traffic yang nyantol gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya yaitu Instagram. Nah Instagram ya. Kalau Instagram itu algoritmanya itu pakai hashtag. Jadi saya sudah bilang sebagus apapun feed Instagram teman-teman, kalau nggak bisa mendatangkan traffic akan percuma, nggak akan ada orang yang beli. Nah kalau Instagram itu biasanya menggunakan hashtag.
Ya, semakin banyak hashtag yang teman-teman gunakan, insya Allah akan banyak yang nyantol. Itu teman-teman ya, itu Instagram. Jadi kalau kita jualan itu harus mengetahui itu semua. Lanjutnya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp grup ya, gitu ya. Nanti kalau saya di sini nanti waktunya sangat panjang sekali, nggak cukup nanti. Lanjutnya itu pakai menggunakan WhatsApp. Ya, kalau WhatsApp ini beda lagi. WhatsApp itu biasanya teman-teman kalau jual di WhatsApp itu kan di story WhatsApp ya. Sedangkan orang yang bisa melihat story teman-teman itu adalah orang yang nge-save nomor teman-teman juga. Jadi ada si A nge-save, saya juga nge-save gitu kan. Kalau salah satu ada yang nggak nge-save kan dia nggak bisa lihat story-nya gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus menargetkan. Misalkan teman-teman mau jualan produk rumah tangga, seperti panci dan sebagainya, itu siapa sih yang minat? Pertama ibu-ibu. Nah, kalau target marketnya ibu-ibu, berarti teman-teman harus mencari kontak ibu-ibu. Nah, dari manapun teman-teman dapat kontak ibu-ibu. Nanti minta tolong di-share, Bu, tolong di-share saya gini gitu ya. Tapi jangan langsung melulu tentang saya jual ini, jangan gitu ya. Nah, kalau sudah tertargetkan kontaknya itu isinya kontak ibu-ibu semua, nah nanti kalau teman-teman posting di WhatsApp story, nah nanti yang akan melihat story kan ibu-ibu semua. Nah, itu tertarget. Sama halnya kalau teman-teman tahu pesan cinta, yang dapat pesan cinta dari Kominfo, nah itu yang membuat saya juga. Jadi gitu teman-teman, pesan cinta itu sebenarnya strategi bisnis di WhatsApp. Cuman saya kemarin mikir, saya perlu beli aplikasi itu seharga 2 juta rupiah karena saya belum punya uang juga. Jadi saya coba bikin aplikasi sendiri yang fungsinya saya hampir sama, dan juga ya masih semi manual juga semi otomatis, tapi hasilnya sudah lumayan bagus kalau teman-teman tahu itu. Nah, saya contohkan target market saya itu teman-teman IPNU IPPNU Kabupaten Klaten. Target market ketemu. Selanjutnya, cari tahu apa kebutuhan dari IPNU IPPNU Kabupaten Klaten, informasi tentang perkembangan IPNU IPPNU Kabupaten Klaten. Ya, informasi itu sangat penting sekarang. Jadi misalkan dari pimpinan cabang juga ingin memberi informasi kepada semua anggota di Kabupaten Klaten, sangat mudah sekali tertarget. Ya enggak? Karena apa? Kontaknya isinya semua anggota IPNU IPPNU Kabupaten Klaten. Jadi kalau saya jualan produk, saya jualan produk, tapi kalau di Kominfo kan kita jualan informasi ya. Kita jualan informasi di WA Kominfo, ya otomatis semua akan mengetahuinya dan semua tertarget anggota IPNU IPPNU semuanya. Misalkan seperti itu. Nah, tinggal teman-teman gimana caranya mendapatkan kontak yang sesuai dengan target market teman-teman semuanya, sesuai dengan produk teman-teman semuanya gitu ya. Nah, gimana sih caranya dapat kontak sebanyak itu sesuai dengan target yang kita inginkan? Jadi gini, misalkan kemarin saya mendapat pelatihan, saya sharing ke teman-teman semua. Gimana caranya dapat 1000 kontak per hari? Wow, keren sekali kan? 1000 kontak per hari. Itu kalau teman-teman mau serius, insya Allah bisa. Jadi misalkan nih, saya kasih contoh. Teman-teman mau jualan produk kesehatan misalkan, berarti kan target marketnya kan orang-orang kesehatan ya. Misalkan itu, jadi jual produk kesehatan. Awalnya sudah jualan online, jualan biasa, tapi karena belum maksimal, jadi ingin lebih maksimal lagi gitu kan. Nah, teman-teman bisa cari target market itu di Google kontak. Gimana mas? Ini, coba teman-teman searching di Google grup WhatsApp kesehatan. Nanti akan muncul banyak sekali. Nah, tugas teman-teman tinggal masuk ke setiap grup tersebut. Kalau sudah masuk ke grup tersebut, tinggal kita japri satu persatu orang-orang yang ada di grup tersebut. Jawabnya gimana? Bisa Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Iqbal. Saya ingin lebih mengetahui tentang kesehatan. Mungkin karena saya sedang sibuk, bisa nanti saya tanya ke Ibu soal informasi yang di-share di grup WhatsApp tersebut gitu kan. Bisa seperti itu. Tolong bisa kontak saya ya Bu. Nanti Ibu akan balas. Nah, kalau Ibu pasti dia akan balas. Oh iya, saya share gitu. Nah, tugas kalian cuman seperti itu doang. Ke setiap orang yang ada di grup WhatsApp tersebut. Nanti kalau udah seperti itu semua, nah, tinggal posting.
gampang kan? Seperti itu. Saya pernah mencoba seperti itu dan akhirnya ya benar tertarget. Orang-orang yang tertarik di bidang yang saya inginkan ya di situ semuanya kontak-kontaknya gitu. Asik kan? Nah, terus lagi teman-teman perlu tahu satu yang pertama, jangan konten kita jangan melulu tentang jualan, apalagi di feed Instagram jangan semua tentang produk kita, jangan sampai seperti itu, apalagi di Facebook juga, di WhatsApp juga, jangan sampai kita postingnya itu hanya tentang produk dan produknya, jangan sampai seperti itu. Lalu apa mas? Beri mereka edukasi apa? Edukasi tentang produk teman-teman yang teman-teman bawa. Revolusi industri 4.0, beri mereka edukasi, otomatis dia akan bayar. Itu, pegang itu. Revolusi industri 4.0, beri mereka edukasi, otomatis dia akan bayar. Kalau edukasi dari teman-teman semua tentang produk teman-teman itu bisa bermanfaat untuk customer, insya Allah nanti customer akan membeli dengan sendirinya, akan tanya, akan kepo. Misalkan jual produk kesehatan, jual obat diare misalkan, ya udah posting tentang manfaat obat ini apa dan lain sebagainya, kelebihannya apa gitu, bisa seperti itu. Jadi bisa konten teman-teman nanti bisa lebih banyak lagi gitu dengan edukasi. Nanti kalau udah teredukasi itu secara tidak langsung itu bisa menghipnotis orang-orang yang melihatnya, nanti bisa tertarik untuk membeli. Jadi kalau teman-teman itu menawarkan produk ke teman-teman semua, menawarkan produk ke temannya teman-teman gitu ya. Itu misalkan temannya teman-teman itu menolak produk teman-teman, itu jangan sampai berpikir bahwa wah produkku nggak terjual nih, dia nggak mau, apa mungkin produkku itu jelek. Jangan seperti itu. Kita harus percaya diri dengan produk yang kita bawa, gitu ya. Ada kemungkinan kenapa orang itu menolak produk kita, itu mungkin yang pertama dia itu belum butuh produk yang kita bawa, ya. Mungkin orang-orang itu belum butuh produk yang kita bawa. Jadi ditunggu saja, pastikan suatu saat dia akan butuh produk yang kita bawa. Itu. Jadi jangan sampai beranggapan wah dia nggak mau produk saya hapus kontak, jangan. Itu peluang juga itu sebenarnya. Tapi belum tahu dia butuhnya kapan, gitu ya teman-teman. Nah yang kedua tadi kan soal postingan, soal konten. Yang kedua soal jam posting. Nah teman-teman juga perlu mengetahui kapan sih orang-orang itu aktif menggunakan smartphone, kapan sih orang-orang itu aktif menggunakan sosial media. Teman-teman harus tahu. Jadi jangan sembarangan. Misalkan teman-teman posting tentang produk teman-teman itu jam 10 malam, siapa yang mau nonton gitu? Itu orang-orang sudah capek-capeknya mau istirahat gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu jam-jam yang efektif untuk posting story ataupun produk teman-teman itu yang pertama pagi hari jam 7 sampai jam 8 pagi. Itu orang-orang yang baru mau beraktivitas. Ya, itu pasti dia menggunakan smartphone. Gabut kan misalnya. Nah, yang kedua siang hari jam 12-an lah. Itu waktu orang-orang istirahat, pasti juga menggunakan smartphone. Yang kedua, waktu sore. Sore jam berapa? Bisa jam 5-an atau jam 6-an ataupun maghrib. Itu saat orang-orang sedang istirahat ataupun sedang pulang dari kerja. Itu bisa. Ya, jadi 3 waktu itu kalau teman-teman sudah konsisten, insya Allah nanti akan lebih efektif dan viewer story-nya lebih banyak daripada teman-teman posting di jam 10 malam ataupun di jam 9 pagi ataupun di jam 2 siang. Coba aja. Saya sudah pernah mencoba dan hasilnya memang benar seperti itu. Ya, itu tadi. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup WhatsApp teman-teman semua. Kalau di lain waktu mungkin kalau ada kesempatan saya akan menyampaikan lebih banyak lagi apa yang perlu diperhatikan lagi dan untuk menaikkan penjualan kita juga. Itu. Dan satu lagi teman-teman, satu hal yang paling penting dari semua yang sudah saya sampaikan itu satu, action dan praktek. Walaupun teman-teman sudah mendapatkan ilmu banyak sekali, kalau nggak ada action, nggak ada praktek, teman-teman nggak akan tahu kondisi lapangan seperti apa. Teman-teman nggak akan tahu masalah-masalah apa yang akan terjadi di kemudian hari, gitu ya. Jadi yang paling penting satu, praktek.
Nah, makanya kali ini dari PC Ibnu Pelatihan dan Pimpinan Cabang itu tidak memberikan pelatihan ini tidak hanya pelatihan saja, tapi juga sekaligus membawakan produk yang digunakan untuk teman-teman praktek. Nah, nanti hasil dari penjualan produk nanti akan digunakan sebagai dana konvercap, ya. Jadi makanya kenapa di pamflet ditulis kemandirian organisasi. Nah, makanya ini dimulai dari pimpinan cabang dulu. Nanti kalau pimpinan cabang berhasil, itu nanti bisa menjadi contoh teman-teman di pimpinan anak cabang, gitu ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya, mohon supportnya teman-teman semuanya. Setelah ini untuk praktek ya teman-teman, produknya nanti akan saya sampaikan di next video, teman-teman ya. Oke. Sekian dari saya, bila banyak salahnya ngomong saya juga belibet-belibet kayak gini. Nah, lebih enak kita ngomong langsung daripada lewat video seperti ini. Video ini udah tag video keberapa kali saya nggak tahu, udah sampai capek banget. Serius, itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih.